Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka setelah selesai dari prinsip yang pertama di khutbah yang pertama, kita masuk kepada prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah dalam bermuamalah dengan pemimpin negerinya. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, prinsip kita kepada para pemimpin kita, Presiden Jokowi dan para staf kementeriannya, maka yang kedua adalah ketaatan yang diwajibkan di khutbah yang pertama itu ditakyid, itu dikhususkan dengan ketaatan kepada ma'ruf, ketaatan kepada kebaikan. Adapun jika pemimpin negeri mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kekufuran, dan mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah, maka di sini asalnya tidak lagi taat kepada pemimpin tersebut. Maka ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian, itu ditakyid. Ketaatan ini harus dalam keadaan imam, presiden, amir kita mengajak kepada kebaikan. Maka bagaimana jika mengajak kepada kesyirikan dan melarang salat dan melarang puasa dan mengajak untuk menyembah kepada selain Allah? Maka di sini sudah tidak ada lagi kewajiban taat kepadanya. Ini yang hak. Bukanlah kita menjadi pembangkang dan bukanlah kita menjadi penjilat dari dalil-dalil tadi. Orang-orang Khawarij akan mengatakan, ini dai sultan, ini penjilatnya presiden. Maka kita katakan al-haq. Dengan catatan kita mentaati dan tidak boleh keluar dari ketaatan para pemimpin kita jika mereka memberikan constitution, memberikan rules, memberikan undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak mengajak kepada kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan. Lalu mana dalilnya? Bahwa ketaatan di dalam usul yang pertama harus ditakyid dengan usul i'tiqad yang kedua. Taat kepada yang ma'ruf dan tidak taat kepada kemaksiatan, apalagi kesyirikan dan kekufuran. Seperti datang di sana hadis-hadis yang mentakyidnya. Maka telah datang hadis dari yang pertama Imran ibnu Husain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani di Mu'jamnya, dari jalan Ayub an Muhammad an Imran ibni Husainin. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ta'ata li makhluqin ay amirin fi maksiatil khaliq, fi maksiatillah. Di dalam hadis ini disebutkan la ta'ata, la huna i'rabnya la nafilil jins, tidak ada ketaatan sama sekali. Li makhlukin ay li amirin, kepada pemimpin. Maka di pembahasan yang pertama wajib taat dari Al-Quran dan Sunnah. Di sini penafian la ta'ata, tidak ada ketaatan untuk seorang pemimpin. Fi maksiatil khaliq, fi maksiatillah. Di saat pemimpin negeri ini berdurhaka, mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada ketaatan. Maka hadis Imran ibni Husain di sini diriwayatkan tadi oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Ayub an Muhammad an Imran. Wa Ayub huna Ayub ibnu Abi Tamimah as-Sikhtiyani imam muhaddits. Dan Muhammad huwa Muhammad ibnu Sirin imam muhaddits tabi'i.
yang mendengar dari Abi Hurairah kebanyakan periwayatannya. Mendengar di sini dari Imran ibnu Husain, seorang sahabi. Maka hadis ini sanadnya sahih. Dan yang kedua, datang dari sahabat Abdullah bin Umar. Dengan sanad, qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah, haddatsana Laits, an Ubaidillah, an Nafi', an Ibnu Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sama' wa ta'ah. Maka wajib kalian taat dan wajib kalian mendengar ila amirikum fil makrah wa fil khair. Dalam keadaan amir kalian itu memberikan kehidupan dunia yang baik, penuh keadilan, ataupun amir kalian dalam keadaan kezaliman, wajib taat. Kemudian disebutkan la ta'ata li amirin au makhluqin fi maksiatil khaliq au fi maksiatillah. Kemudian disebutkan di ujungnya, dan tidak boleh taat kepada seorang pemimpin negeri dalam kemaksiatan kepada Allah, kekufuran, kesyirikan, dan kemaksiatan bersifat umum yang lainnya. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tadi sanadnya haddatsana Qutaibah, dan dia Ibnu Sa'id Abu Raja Al-Baglani, imam. Kemudian haddatsana Laits, dan dia Laits Ibnu Sa'ad, ulama dari Mesir, imam. Haddatsana Ubaidillah, Ubaidillah Ibnu Umar Al-Umari Al-Madani, imam. Meriwayatkan dari Nafi', Nafi' maula Ibnu Umar, dan dia min asbatin nas. Dari Nafi', periwayatannya dari Ibnu Umar sangat kuat, dan dia imam dari Abdullah ibnu Umar. Maka sanadnya sahih. Maka dari hadis ini, dari Imran ibnu Husain, dan dari hadis yang terakhir dari Abdullah ibnu Umar, menjadi pendalilan bagi kita bahwa prinsip ahli sunnah wal jamaah yang kedua, kita taat kepada pemerintah dikarenakan pemerintah kita taat kepada Allah, tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, tidak mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, dan tidak pula mencegah dari perbuatan yang wajib. Maka usul yang ketiga, dari perkara yang ketiga manhaj ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwa taat kepada pemerintah kita di saat pemerintah kita tidak mengajak kepada kekufuran, kepada kesyirikan, kepada kemaksiatan, maka di sini hukumnya adalah wajib dan penyebab masuk kepada surga. Maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga, ketaatan kita kepada presiden kita, ketaatan kita kepada pemerintah kita, selama mereka tidak bermaksiat kepada Allah dalam pembuatan konstitusionalnya ataupun rulesnya, undang-undangnya, maka ketaatan kita kepada pemerintah dalam ketaatan kepada Allah, keyakinan kita adalah penyebab masuk kepada surga. Maka masuk kepada surga, high to heaven, sangatlah mudah bagi ahli sunnah. Maka masuk kepada surga, ingin masuk kepada surga, sangat mudah untuk ahli sunnah. Apa? Taat kepada pemerintah dan jangan menyelisihi pemerintah, dan jangan mendiskreditkan nama baik pemerintah di media sosial, dan jangan mengkompori massa, menjadi provokator dari massa untuk berkudeta, untuk menggulingkan kekuasaan, untuk membuat keributan dan membuat jurang pemisah antara rakyat dengan pemerintah dan dengan aparat keamanan. Maka Ahlus Sunnah tidak mengajak kepada radikalisme,
Maka manhaj Ahlussunnah tidak mengajak kepada terorisme, tapi mengajak kepada deradikalisasi dan mengajak kepada keamanan dan rasa cinta kasih sesama kaum muslimin, para pemimpin mereka kaum muslimin dan rakyatnya kaum muslimin. Maka saling bahu-membahu di dunia yang sementara ini, menjadikan negara kita negara yang gemah ripah loh jinawi. Mereka taat kepada Allah dan kita taat kepada mereka atas ketaatan mereka kepada Allah. Dan ini penyebab ahli sunnah wal jamaah dari prinsipnya kita masuk kepada surga. Maka ingin masuk surga, highway to heaven, sangat mudah, jalan pintas kepada surga. Apa? Taat kepada pemerintah. Selama pemerintah tidak mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, kebidahan, kemaksiatan, taat kepada mereka, masuk surga. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya seperti Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban, At-Tabrani, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili, "Ya ayuhan nas, i'budu rabbakum wa sumu syahrakum wa sallu khamsakum wa adu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulunal jannah rabbikum." Yang mana Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian, dan salatlah 5 waktu kalian, dan berpuasalah dari puasa Ramadan kalian, dan bayarlah zakat yang wajib dari kalian, dan ati'uda amrikum." Ini poin pendalilan. The point is wa ati'u za amrikum. Taatilah pemimpin-pemimpin kalian dengan takkit tadi, taat kepada yang ma'ruf, bukan kepada kemaksiatan. Maka apa balasannya dari Allah jika kita melaksanakan rukun Islam tadi, melaksanakan salat 5 waktu, membayar zakat, dan melaksanakan puasa Ramadan, ditambah taat kepada pemimpin negeri kita, taat kepada presiden kita dan staf kementeriannya, selama tidak mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadkhulunal jannata rabbikum. Maka kalian akan mudah, highway to heaven, masuk surga dengan jalan pintas, shortcut to the heaven, jalan pintas masuk kepada surga. Amalkan rukun Islam, salat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, taat kepada pemerintah kita, masuk surga dengan mudah. Lalu apa kedudukan hadis ini, barakallahu fikum? Seperti kami sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan Muawiyah ibnu Saleh wa huwa ibnu Haidar, rawi yang saduq hasanul hadis, meriwayatkan dari Sulaim ibnu Amir, rawi yang thiqah, meriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Maka 3 rawi di sini semuanya rijalnya thiqat kecuali Muawiyah ibnu Saleh ibnu Haidar saduq. Maka hadis ini telah dihukumi oleh syekh kami hadisun hasan di Jami'us Sahih, dan telah disahihkan oleh muhaddits era now juga Syekh Al-Albani di kitabnya Al-Mishkah. Maka dari kesahihan hadis ini menjadi pendalilan bagi kita, ya ibadallah, bahwa usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dalam prinsip bermuamalah dengan pemimpin negerinya di yang terakhir ini adalah ketaatan kita kepada mereka, as-sama' wa ta'ah, mendengar dan taat kepada mereka. Kita yakini
justru dengan ini menyebabkan kita mendapatkan highway to heaven, shortcut to heaven. Kita akan masuk surga dengan mudah. Ini kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada ahli sunnah wal jamaah, yang mana mereka taat kepada pemimpinnya, hidup di negeri pemimpinnya. Seperti kita di negara NKRI tercinta, kita mempunyai pemimpin, taat kepada pemimpin, dan pemimpin kita ya ibadallah, apakah meninggalkan sholat? Tidak. Bahkan melaksanakan haji dan umrah berkali-kali selama jabatannya. Dan kalau kita ketahui di pos giro, maka setiap beberapa bulan ataupun pekan penuh didatangi oleh orang-orang yang katanya fakir. Maka ada yang mendapatkan 900, ada yang mendapatkan 2.400.000, dan yang lainnya. Dan bukan hanya satu. Dalam satu kecamatan saya pernah bertanya, di kecamatan kita Sitiung ada berapa Pak Pos? Ada 1.000 Ustadz. Subhanallah. Pemimpin kita seperti itu, membagikan LBT dan yang lainnya dari bantuan-bantuan. Maka janganlah wahai kaum muslimin sedikit-sedikit untuk melaksanakan kekacauan dengan mendemo pemerintah kita, ataupun dengan ujung-ujungnya kudeta setelah mempunyai masa di saat demo dan sukses untuk membakar ban dan sukses membunuh Brimob dan sukses juga menyatroni dari supermarket besar, ataupun bahkan sukses menduduki kantor DPR dan MPR. Maka janganlah terbawa provokasi. Maka provokator mereka kebanyakan dari negara kufar, yang mereka tidak ridho, di mana kaum muslimin di Indonesia, kaum muslimin yang paling banyak di negeri dunia ini. Kita 300 juta dan 90% kaum muslimin. Maka wallahu a'lam dari hitungan berapa, yang jelas sekitar 290 juta kaum muslimin. Maka mereka orang-orang kufar iri dengan keadaan kita yang muslimin, dan kepandaian orang Indonesia dan akhlak yang baik orang Indonesia menjadi pedoman dan menjadi suri tauladan dari sifat yang baik kita, membuat orang-orang kufar menginginkan negara Indonesia gonjang ganjing dengan cara apapun, terutama perekonomian. Maka naik petrol, naik dari 7.000 kepada 10.000, hanya 3.000, maka please, dengan naiknya 3.000 ini janganlah kalian menjadi khawarij, jangan menjadi provokator gara-gara 3.000. Apakah dengan naiknya 3.000 ini kamu akan menjadi mati kelaparan, and dying young, mati muda? Maka tidak benar. Karena Allah telah mengatakan, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Maka tidak benar pemikiran seperti itu. Karena setiap yang ada di muka bumi ini, dia berjalan dengan kakinya, baik binatang, baik manusia, semua rizkinya telah diberikan oleh Allah. Dan bahkan di saat dia masih embrio, kemudian ditiupkan ruh seperti di hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud, maka yuktabu an rizkihi, akan ditulis rizkinya. Maka tidak ada manusia yang karena naik petrol 3.000 rupiah maka akan pada mati kelaparan para ojek online, atau mereka para pekerja bisnis COD akan pada mati kelaparan, dan mereka supir-supir angkot dan yang lainnya pada mati kelaparan. Apakah karena 3.000 mereka akan mati kelaparan? Dan prakteknya alhamdulillah until this time, sampai detik ini,
Kita dalam keadaan we still alive, dalam keadaan hidup. Mana para ojol, mana para ojek, mana para supir angkot, yang mana mereka dulu naik 3.000. Keadaannya seakan-akan akan mati kelaparan. Sekarang alhamdulillah malah rezekinya bertambah. Kenapa? Karena sistem keuangan naik 3.000 petrol, ya sudah tarifnya dinaikkan malah jadi 5.000 naiknya. Dan harga-harga semuanya sekarang naik, bahkan melebihi dari naiknya petrol. Maka pabrik-pabrik yang mana produksi mereka bahan-bahannya juga naik, maka dinaikkan pula nilai produksi. Dan juga orang-orang para petani, dinaikkan pula harga karet dan harga sawit. Maka no problems, tidak ada masalah dengan naiknya petrol dari keputusan pemerintah kita yang muslim. Maka apakah gara-gara itu kita mendemonya dan mengeluarkan ketaatan dan meruntuhkan kepemerintahannya dan menjadi provokator, menjadi lisan penyambung dari orang-orang kufar agar menjadikan negara NKRI tercinta ini menjadi negara yang gonjang-ganjing, menurunkan presiden, menurunkan DPR dan MPR gara-gara naik petrol 3.000, maka please, wahai saudara-saudaraku, ikutlah kepada 3 prinsip ini. Prinsip yang pertama, taat kepada pemerintah. Prinsip yang kedua, taat kepada perkara yang ma'ruf. Maka keputusan petrol dinaikkan 3.000 bukan suatu kemaksiatan. Itu adalah solution menurut pakar negeri kita. Karena BUMN sudah tidak bisa ditolong, ya sudah, bukan kemaksiatan. Maka taat tetap kepadanya. Dan di dalam permasalahan ini telah datang hadis-hadis yang mungkin di pelajaran yang akan datang kita bahas. Tidak boleh kita keluar dari ketaatan mereka, sampai disebutkan di dalam hadis Hudzaifah dan hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Abbas, yang kebanyakan muttafaqun alaih. Wajib as-sama wa ta'ah walau kana al-imam alaikum bil kurh ataupun alaikum bit ta'ah. Maka wajib bagi kalian untuk taat di saat pemimpin kalian yadribu dhuhurakum wa ya'khuduna amwalakum wa yudlimunakum. Maka meskipun imam-imam kalian mendolimi kalian dan memenjarakan kalian dan memukul punggung-punggung kalian dengan kekerasan, tirani besi, dan bahkan mengambil harta-harta kalian, apa kata Nabi? Wajib as-sama wa ta'ah illa idza kana kufran bawah. Maka tidak boleh untuk keluar dari ketaatan dengan kudeta selama masih muslim dan mengajak kepada ketaatan kepada Allah, namun zalim, na'am, meskipun dia zalim, mengambil harta kita, bahkan memukul kita, yang tidak mengikuti peraturan dunia, yang tidak mengajak kepada kekufuran, ataupun dipenjara bagi yang mencelaknya, maka itu perkara duniawi yang tidak ada hubungan dengan ketaatan. Kata Nabi, wajib at-ta'ah was-sama, tidak boleh kita keluar meskipun pemimpin kalian zalim, memukuli punggung kalian, memenjarakan kalian, mengambil harta-harta kalian. Wajib taat sampai jika pemimpin kalian itu kufron bawaha, mengajak kepada kesyirikan, kekufuran yang jelas, maka presiden kita misalnya telah kafir, baru tidak taat. Dan permasalahan baru tidak taat bukan maknanya juga mengajak kudeta. Karena dengan kudeta akan membuat gonjang-ganjing di negeri ini. Maka lihat bagaimana di dalam hadis ini. Wajib taat meskipun pemimpin kita zalim, kembali kepada pemimpin kita. Maka apakah Pak Jokowi memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memberikan pajak khusus untuk dirinya seperti kisah raja-raja zaman dulu? Atau diadakan kerja rodi, kerja paksa,
semua orang harus bekerja untuk kepentingannya. Tidak ada. Dan memimpin negeri ini bagaikan tirani besi. Tidak ada seperti itu. Alhamdulillah, Allah berikan kita pemerintah muslim, dan mereka tidak mengajak kepada kezaliman, dan tidak mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan. Maka wajib kita taat kepadanya, dan kita yakini tadi bahwa ketaatan kepada mereka penyebab highway to heaven. Wa ati'u amrikum tadkhulunal jannah. Maka taatilah pemimpin kalian, kalian masuk surga. Inilah 3 prinsip yang wajib kita imani, ya ibadallah. Hanya sekedar penutup dan pengingat. Maka Allah mencintai manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana Allah mencintai kita? Dengan taat kepada pemerintah kita masuk surga. Seperti kita sekarang, taat kepada presiden kita, akhirnya hidup kita nyaman. Kita bisa hidup di Indonesia dengan aman dan tentram. Dan orang-orang yang kekurangan mendapatkan dari pemerintah bantuan-bantuan seperti tadi kami sebutkan. Dan karena kita taat kepada pemerintah, tidak menyelisihinya, kita aman. Kita hidup di Indonesia, makan dan minum dan tentram dalam keadaan aman, dan bisa belajar dan bisa beribadah tanpa ada yang menciduk kita. Tidak ada yang menciduk kita karena kita dalam kehidupan taat kepada pemerintah kita. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ahli sunnah wal jamaah. Kita tutup dengan bagaimana pemikiran yang buruk dari manhaj orang-orang yang di luar dari kita, terutama al-Khawarij. Kelompok ISIS, kelompok teroris, Khawarij gaya baru yang namanya macam-macam. Maka mereka memandang dengan persepsi yang salah, kita akan masuk surga dan akan menikahi 70 bidadari. Di saat kita membunuh Brimob, di saat kita membuat bom bunuh diri dan meledakkan di depan orang-orang Densus 88. Dan juga keyakinan masuk kepada surga dengan mengkafirkan kaum muslimin secara umum, dari para pemerintah yang dikatakan oleh mereka taghut, dan para aparat yang membela pemerintah dinamakan aparat yang membela taghut. Maka mereka karena mengkafirkan pemerintah dan mengkafirkan orang-orang yang menjaga keamanan pemerintah dari ABRI dan Brimob dan Densus 88, maka mereka pun tidak pandang bulu setelah mengkafirkan, menghalalkan darahnya. Maka mereka kehidupannya, ayo kita berjihad, masuk kepada surga, menikahi 70 bidadari. Kehidupan mereka di hutan, apalagi di Indonesia, hutan tropis yang penuh curah hujan, dalam kegelapan, in the black forest, di hutan yang lebat, yang dimana nyamuk dan lintah dan ular koros dan yang lainnya akan menemani dari kehidupan mereka di siang dan di malam. Maka kehidupan yang pahit, bergerilya di hutan-hutan, bahkan bersuudzon jika ada orang yang masuk hutan, orang yang tidak diketahui majhul, karena dia itu adalah pencari madu hutan ataupun pencari gaharu, kayu cendana, maka langsung ditangkap, dikatakan ini Densus 88, mata-mata, spy dan yang lainnya. Maka mereka kehidupannya dalam keadaan kelaparan, kedinginan, dimakani oleh nyamuk dan lintah, dan pemikiran mereka buruk. Semua kaum muslimin kafir yang tidak ikut dengan mereka. Dan timah-timah panas yang ada pada mereka di magazen-magazen AK-47 mereka ataupun M16 mereka atau FNC buatan Pindad, itu diasah
untuk diberikan kepada aparat-aparat pemerintah, maka kehidupan mereka dalam keadaan mengenaskan, kelaparan, kedinginan, dan dalam keadaan seperti itu mereka berharap surga dan menikah dengan 70 bidadari, maka ini adalah mimpi basah, the wet dream, atau mimpi yang semu, impian yang konyol. Maka kita menasihati mereka, jadilah kelompok ahlu sunnah, di mana kita diam di rumah-rumah kita, kita mengisi kajian-kajian di masjid kita, dan kita menuntut ilmu dan terus mencari kehidupan dunia yang halal bagi kita, dalam keadaan makan dan minum dan tentram, terutama keamanan, karena kita taat kepada pemimpin kita. Adapun kehidupan kalian dalam keadaan kengerian, dalam keadaan ketakutan, maka ada yang masuk ke hutan dengan motor yang knalpotnya bocor seperti bom molotov, kalian bangkit dan kalian bersembunyi. Dipikirnya ada aparat dengan bom molotovnya, padahal tukang karet datang dengan motor rusak dari knalpotnya. Maka kita berdoa kepada Allah, as'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, an yahfadha biladana bilad Andalusia wa an yahdiya wulata amrina ila tariqir rusyd. Maka wahai Allah, jagalah NKRI tercinta ini, jauhkanlah dari fitnah-fitnah khawarij yang ingin keluar dari pemerintah kita dan membuat keamanan, kejayaan negeri kita gonjang-ganjing. Jauhkanlah itu semua ya Rabb, dan berikanlah kepada para pemimpin kita, Pak Jokowi dan para stafnya, kementerian dan anggota MPR dan DPR, berikanlah mereka hidayah untuk terus beristiqomah kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga membuat undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, paling tidak mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, dan kemaksiatan kepada Allah. Dan kita doakan untuk kita semua, Allahumma gfir liwalidaina, wahai Allah, ampunilah kedua orang tua kami, wali masyaikhina, dan para masyaikh dan ustad-ustad yang membimbing kami agar selamat di dunia dan di hari akhirah. Dan kita doakan juga, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allah berikan rizki yang melimpah dari rizki-rizki halal yang Allah berikan kepada kita. Wa yataqabbal minna a'malana, dan Allah menerima dari amal-amal yang kita lakukan, salat berjamaah, puasa sunnah, dan bahkan menuntut ilmu syar'i, sebaik-baiknya ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Stau tarasu sufufakum al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib, dirapatkan. Wasallu fi ni'alikum, salatlah dengan sandal kalian. Dan ini anjuran Nabi, sallu fi ni'alikum khaliful yahud wan nasara, selisihilah al yahud dan nasara, karena mereka tidak pernah melaksanakan salat dengan menggunakan sandal dan sepatu. Hidupkanlah sunnah ini. Kebetulan di masjid kita hidupkan sunnah-sunnah ini yang mungkin di masjid yang lain tidak bisa dilaksanakan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.